sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri. Kalau orang lain juga dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi istrinya juga kalau ngomong aja gitu. Dari mana? Dari belakang mau kemana mau pulang. Udah makan sudah, udah makan udah. Tanggung jawab pendidikan kita ada village. Village-nya apa? Ada sekolah, ada rumah, ada lingkungan sosial dan masjid. 4 inilah nanti yang harus kita bangun. Untuk itu semua berawal dari rumah. Sebelum saya lanjut, maka yang hadir di sini harus memfungsikan rumah menjadi 8 fungsi rumah. Gagal kita punya rumah kalau tidak mendapatkan 8 fungsi. Tapi intinya pada 4. Intinya 4, tapi kalau dibagi dari 8. 1. Orang Islam di rumah harus menjadikan rumah kita sebagai musola. Apa maksudnya rumah jadi musola? Rumah harus tempat untuk berlangsungnya ibadah. Rumah di mana seluruh ibadah dijalankan di rumah. Bahkan untuk ihya sunnah, bagaimana semua sunnah kenabian dijalankan di rumah. Maka kalau ada anak masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah salam, sana keluar dulu. Makan ke kanan kiri, makan tangan kiri sambil jalan, makan ke tangan kanan duduk dengan baca dulu. Nah, gimana doa mau makan? Allahumma ini mau juga minal kursi. Ya, kalau mau ke kamar mandi gimana? Allahumma barik lana bima. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma. Nah, ya kalau bapak nggak pulang-pulang dari jauh kelihatan bapaknya, gimana doanya? Summun. Ini tahu apa enggak ini? Dan ini kalau di breakdown nanti di Ibnu Abbas akan di breakdown. Paling tidak kencing saja ada 28 aturan. Makan aja ada 30 aturan. Kencing saja itu harus berjalan 28 aturan. Kencing itu dari mulai membukanya. Dari mulai masuk kamar kecil dengan kaki, keluarnya dengan kaki, pakai doa, tidak boleh menghadap ke kiblat kalau di ruangan terbuka. Kalau tertutup tidak ada masalah, ulama membolehkan. Itu semuanya. Bahkan tidak boleh di lubang-lubang binatang. Tadi jangkrik, dikit masuk, dikit sini nggak boleh. Ya kalau yang keluar jangkrik, kalau keluar terus gigit jangkriknya dulu, ya sekali. Tidak boleh membukanya, tidak boleh membuka aurat sebelum dekat dengan tempat di mana dia kencing. Jadi kalau tempat kencingnya di sana, walaupun sendirian di rumah sendirian, jangan dibuka dari sini, terus jalan dan itu dididik dari anak. Anak mau kencing di sana, lepas di sini, terus jualan lari di sana, nggak boleh. Disitulah ada 28 aturan, disitulah rumah sebagai musola. Yang kedua, rumah harus jadi maskan, tempat bersakinah, tempat di mana dia 8 hal, mohon maaf, di antara tadi adalah tempat harus jadi sakinah, maskan. Orang Arab kalau tanya rumah itu aina taskun, di mana kamu bersakinah. Karena sakinah artinya tempat tinggal. Karena dia tempat tinggal, rumah bukan rest area. Kalau rest area bukan tempat tinggal, Pak, bukan sakinah. Rumah bukan hotel. Maka seindah apapun hotel, tidak senyaman di rumah. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Rumah kita itu tidak lebih baik dari hotel, tapi orang itu pulang ke rumah merasa satu ketenangan, kedamaian di situ. Maka rumah harus jadi sakinah.
Sakinah itu menenteramkan, sakinah itu membuat orang itu tenang. Maka kalau bisa, kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Itu namanya istri yang sakinah. Tapi gak bisa masak, raw food. Sebelum suami datang pesan dulu, suami datang tinggal manasin tulang. Maka kalau ada anak buahnya Pak Sekda sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumah. Kalau dari kantor kok pengen segera pulang, dia sakinah di rumah. Ini sakinah pertama. Sekarang saya membacakan surat An-Naml ayat 18 terjemahnya saja. Tolong browsing sebentar, masih punya kuota enggak? Dan kali kalau jadi host itu beli kuotanya pakai datanya yang 33 ya. Ya, kalau enggak numpang wifi di ya. An-Naml ayat 18, ketika semut-semut namlah itu, semut perempuan itu berdakwah dengan baik. Namlah, semut perempuan. 18 ya gak ngantuk, jadi harus dimaca sih ya, dibaca. Artinya dari ya, surat An-Naml ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Di sinilah kamu masuklah kepada masakinakum, sakinahmu, jamaknya masakin. Sarankan Nabi Sulaiman senyum, lihat semut-semut tadi semuanya masuk senyum Nabi Sulaiman. Inilah luar biasa. Satu, karena ngajak keselamatan. Kedua, memfungsikan sakinah. Maka di rumah kita harus aman. Aman dari mana? Anfusakum wa ahlikum. Maka rumah harus mengamankan dari siksa neraka. Maka di rumah tidak ada kemaksiatan apapun itu. Sebenarnya kalau waktunya panjang, nanti harus membuat al-jannatu dunal jannah. Rumah kita harus menciptakan suasana surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Di rumah tidak ada kemaksiatan, di rumah tidak ada saling menyakitkan, di rumah tidak ada sesuatu yang sia-sia. Di rumah penuh dengan ibadah, saling harmonis satu dengan yang lain. Maka yang kedua, sakinah yang kedua adalah optimistis. Berkenaan dengan perang Badar, nanti di dalam surat Al-Fatih, ketika umat Islam 300 orang sebetulnya nggak mau perang, tiba-tiba sudah mau, halo, masih bisa fokus kan? Kalau nggak saya cek ini, mohon maaf, nanti saya serius di sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi dapat sandaran atau bismika Allahumma ya. Saya serius sampai berkeringat karena nggak ada kipas yang marah sini, nggak usah berat-berat. Nah, maaf, sementara di sana udah langsung sampai Sidratul Muntaha. Nunduk tapi dia berdoa untuk berdiri. Ternyata memproduksi aqua. Bapak Ibu yang saya muliakan, sakinah berkaitan dengan bagaimana ada optimistis yang ditanamkan di rumah untuk masuk surga. Apa maksudnya? Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mau nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, padahal cuma mau ngambil jatah. Karena waktu hijrah, umat-umat Islam ini meninggalkan rumahnya, tokonya, bahkan kebun-kebun kurmanya. Wajar dong kalau nanti Abu Sufyan lewat, mana bagianku? Mau saya tinggal semua harta saya di Mekah, kamu lewat, tolong minta, ya tidak usah semua, tapi bagi hasil dong. Wong kebun kurmaku semuanya saya tinggal di sana, kamu yang kuasai. Ternyata Abu Sufyan bawa 1000 orang dan tentara mau nyerang Medina. Dikira dagang, ternyata tentara mau nyerang. 300 orang ini nggak siap sama sekali, memang nggak mau perang. Tapi ternyata melawan itu menang. 300 orang melawan 1000 orang, nggak pakai persiapan, nggak pakai alat perang.
itulah sakinah, optimistis. Maka Bapak Ibu membuat optimis, utamanya Bapak sebagai kaum, sebagai orang tua, sebagai pemimpin harus yakinkan anak, istri dan semuanya masuk surga bersama-sama. Yang ketiga, atau dibaca sekarang surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd 23, 24. Ayo cepet-cepetan yang dapat antara MC sama host. Ar-Ra'd surat ke-13, 23 dan 24. Harapan kita semuanya kumpul bersama anak turun kita di surga. Kita reuni di surga. Ini kepentingan parenting kita. Ya, ya, dan Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ya 23, 24. Jangan adil. Tempat kesudahan yang baik itu adalah surga adil. Mereka masuk ke dalam bersamanya dengan orang-orang saleh yang beriman dan taat kepada Allah dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Jawabannya sedang diri tadi. Kamu telah selamat dari segala siksa karena di dunia kamu telah menunjukkan kesabaranmu yang tinggi dalam mentaati Allah, maka alangkah nikmatnya surga tempat kesudahan yang telah Allah sediakan itu. Ya, yang memberikan masuk dari semua pintu sampai mengatakan kita dengan sabar. Harusnya itu tafsirnya tadi dibaca. Bapak Ibu yang saya muliakan, kamu semuanya akan masuk surga bersama siapa? Pasanganmu, anak cucumu, bapak ibumu, simbahmu, mbak buyut, mbak canggang, mbak waring, udah-udah, tuh kosong, gantung sumur, jangan mati. Semuanya akan kumpul di surga karena kesabaranmu. Maka tugas seorang rumah harus membuat optimistis masuk surga. Yang ketiga, sakinah berarti tidak boleh ada kecurigaan. Artinya bagaimana suami, istri dan anak tidak saling curiga. Kata sakinah di dalam Al-Quran dipakai dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu untuk perjanjian Aqobah. Waktu ada perjanjian Aqobah, ciri suami istri yang beres itu handphonenya nggak boleh di password. Handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau handphone kok suami dipegang terus kemana-mana dibawa, itu berarti sudah suami yang nggak beres. Kalau belum boleh nanti handphone suami serahkan istri seminggu, dia dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpan sama aja itu. Maka kalau bisa nanti boleh tidak. Kalau namanya Hera, mana Hera yang ya Hera kok telepon nanti nama di kontak itu siapa sudah menentukan hubungan relasi. Apakah dia sakinah? Kalau namanya Hera kok ditulis bebek, Yayang, Cinta, My Love, Bujuk, mohon maaf Hane, masih oke. Tapi kalau namanya Hera ditulisnya di situ Mabes Polri, Brimob, Bares Krim, Masya Allah. Apalagi namanya Hera ditulisnya Mak Lampir, Mak Lampir telepon tidak macam. Maka nanti di antara sakinah itu ketika semua orang saling tidak saling mencurigai, termasuk hubungan orang tua pada anak, anak pada orang tua. Yang berikutnya saya persingkat dulu, sakinah dipakai untuk orang pisau. Pisau yang tajam itu diberi sakinah. Orang Arab dulu kalau nyebut pisau itu dengan mudyah. Tapi sejak turun surat Yusuf ayat 31, maka orang Arab menyebut kater, pisau kater yang itu disebut sakinah. Ketika Nabi katakan dibaca Yusuf 31. Yusuf 31. Ayo MC-nya ketemu. Sebetulnya sudah saya siapkan semuanya, tapi karena nggak terlihat dari belakang, jadi ya biar terlihat.
wanita itu Zulekha mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, kemudian keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rumahnya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi ceritanya Nabi Yusuf dulu mau diperdaya oleh wanita namanya Zulekha, tapi nama Zulekha tidak ada di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Lain kali kita bahas. Karena Zulekha itu walaupun dia berbuat curang, tapi masih ada sopan santunnya. Dia nggak pakai online, dia tidak nawarkan secara online, dia dikunci pintu-pintunya juga supaya tertutup, nggak kelihatan orang. Kalau sekarang kan nggak, malah ditawarkan 90 juta. Ketangkap tidak almarhum satunya, yang satunya baru aja belum dihadiri misalnya. Itu malah 150 juta. Pak Sekda tahu juga. Pernah pesan Bapak ya. Jadi maka diam-diamkan karena apa? Masih bagus. Artinya dia masih punya malu, maka namanya nggak disebut. Yang disebut dengan Yusuf. Warna viral di Facebook, di Twitter, di IG, di WA group. Allah juga kamu perkosa budak, budak aja diperkosa guys. Kamu belum pernah tahu Yusuf. Maka diudahlah seluruh wanita sekebumen. Setelah kumpul dikasih buah, habis kasih buah dikasih sikin, dikasih sakinah, dikasih pisau yang tajam. Tapi begitu buah siap dengan pisau, maka pintar mereka. Yusuf dipanggil. Yusuf kami suruh keluar. Misalnya Yusufnya saya. Kalau teguh ya pas langsung. Maksud Yusufnya teguh ya nanti Zulekha berarti kaparah kemudian. Ya mungkin ya Pak Sek enggak, saya lebih perhatian. Begitu keluar, ada melakukan ini bukan manusia biasa, ini malaikat ini. Malaikat yang mulia sampai wakotoa aidiyahunna, dia sampai motong jari-jarinya enggak jelas. Seseorang yang tidak saling menyakiti itu disebut sakinah. Pisau yang tajam sampai melukai kok sampai motong jari kok enggak berasa. Maka suami istri bagaimana saling mengenal. Karena apa? Tidak mungkin anak kita soleh dan solehah kalau tidak dari dengan suami istri dulu. Bapak ibunya nggak soleh solehah, nonsen, impossible anaknya jadi soleh dan solehah. Artinya apa? Yang kita bangun dari suami istri. Sakinah terakhir tidak boleh saling ada mengganggu. Dipakai dalam hadis riwayat Bukhari, kalau kamu sedang jadi makmum, berdirilah dengan sakinah. Jangan sampai mengganggu dengan taswis. Mentang-mentang dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam baik, masya Allah biasa. Bacanya Bismillah, kalau luar biasa. Padahal sedang bermakmum mengganggu, tidak melihat gangguan di dalam maupun di luar. Itu sakinah. Maka keluarga menjadi maskan. Yang ketiga, rumah harus jadi madrasah. Yang pertama, rumah harus jadi mushola. Inilah parenting, rumah harus jadi mushola, tempat di mana suasana ibadah. Kalau nawiru buyutakum bitilawatil Quran, nawiru buyutakum biqiraatil Quran, ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran harus ada di rumah. 1, membaca. Tapi kalau cuma baca, tidak pernah paham, itu hanya dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Dia dapat pahala, tapi tidak dapat petunjuk sama sekali. Maka tidak cukup dia membaca, tidak cukup dengan tilawah, dia harus memahami. Memahami tidak cukup, ditambah dengan menghafal. Maka perintah untuk mempelajari Quran didahulukan sebelum sholat. Karena kalau nggak hafal Quran nggak bisa sholat. Minimal ayat-ayat Quran yang pendek, minimal Al-Fatihah dan Rikul, Kulhu, Karena saya tahu tadi wali-wali siswanya itu tidak lebih ngerti daripada siswa yang kelas 2. Kelas 2 aja sampai bahasa Allah juz amma hafal, sementara ibunya
juz Bu? 3 juz apa aja? Juz mangga juz ya Allah. Insya Allah anak-anak yang di Ibnu Abbas ini hafalannya lebih banyak daripada bapak dan ibu. Anaknya kelas 2 aja lancar, ibunya nyimak nggak ada pas gitu. Tadi saya berhenti terus ibu-ibunya ampun tuh roba gitu aja nggak ada. Pun kayak pun Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan, tidak hanya mengamalkan, menyebarluaskan, mendidik. Jadi membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan menyebarluaskan minimal pada anak istri. Tugas seorang tua itu mendidik anaknya dari Quran itu dididik Al-Quran itu. Oke, by the way saya proporsikan dulu. Yang ketiga, rumah harus berfungsi sebagai madrasah. Madrasah apa? Madrasah ilmu agama dan budaya. Kenapa budaya penting? Karena agama dan budaya jangan dipisah. Nilai-nilai agama perlu melihat budaya diatur agama. Nilai agama misalnya menghormati orang itu nilai agama, tapi cara menghormati lihat di kebumen. Karena cara menghormati di kebumen beda dengan di Arab. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot Pak. Ya saya kepala itu budaya sana. Tapi jangan lakukan di kebumen. Ketemu Ustaz dari Ibnu Abbas, gimana kabarnya Pak? Di Arab yang penting orang nggak pegang pantat, pegang kepala nggak apa-apa. Maka kalau orang kebumen umroh dan haji nggak usah marah kalau ada anak kecil dari sok belakang megang kepala orang tua, nggak apa-apa. Di sana itu memang budayanya begitu. Inilah nilai-nilai budaya dan agama, dan itu harus ada di rumah kita. Anak biar jadi tadi bagus berbahasa halus, walaupun bahasa nggak apa-apa. Anak sekarang sudah berbahasa halus sudah sulit. Kan bapak dia tuh udah malah punya ngomong, Pak permangan gue. Bapak permangan dulu ya malah dipangan orang. Dipangan tenan pakai ibu dipangan ya bapak. Bapak biasa kan yang terakhir rumah sebagai maulud. Maulud itu tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Sebagaimana diamanahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini tugasnya Ibnu Abbas ini sebetulnya merangkai ini. 3 rongga dada, 1 rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, kebutuhan fisik tubuh. Yang kedua rongga kepala, yang ketiga rongga dada. Dibaca surat An-Nisa ayat 9. Walayas yang lagi kalau dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Satu, jangan sampai di antara kita meninggalkan dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat, pada jarang NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam ayat ini semuanya sepakat. 1, lemah keberagamaan, lemah akidahnya, lemah keyakinannya. Jangan sampai anak percaya kepada takhayul, percaya kepada boneka, animisme bukan anak dari boneka. Sirik. Kenapa? Sampai anak terdidik kalau pengen kaya nggak usah kerja, cukup ketik Rex, spasi weton, kirim ke 8008. Kalau pengen kaya cukup ke situ Bogor, nanti ada Dimas Kanjeng taat pribadi. Kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter, kelamaan cukup ke Jombang bawa air setengah gelas, dicelupi anak kecil bernama Ponari. Celupi air juk jadilah Ponari Swab. Kalau pengen cepat sukses, nggak usah dikesah jadi kabar kesah kelamaan Pak. Cukup bikin raton sejuaga di Purworejo dengan masya Allah. Kalau lu bikin Sunda Empire pakai
bahasa. Ujang itu saya pikir nama Ujang itu kan Jawa Barat, ya Sunda. Untuk orang Jawa, karena orang Sunda itu paling nggak kompak di seluruh Indonesia. Suku Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi ape, sampai di Sumatera masih apo, sampai di Cina masih opo. Begitu masuk di Indonesia Ujang naon, apa ape apo naon itu lampu. Yang itu kucing terus, yang itu di taman mini itu loh yang mas. Enggak ada. Satu, jangan sampai anak kita lemah. Lemah apa? Lemah rongga dadanya. Keyakinannya, karena semua itu sebaik apapun nggak ada artinya kalau tanpa iman. Hal menambil bi asani amalan. Tidak usah surah Al-Kahfi ayat 103. Orang yang paling merugi di seluruh dunia ini dia orang yang tidak ada iman. Mohon maaf, nyumbang berapa miliar nggak ada artinya kalau nggak ada iman. Itu orang paling rugi. Meskipun dia menganggap itu amal baik, tapi orang paling rugi itu amalnya bukan amal jelek. Kalau amal jelek jelas ya, ini amal yang baik tapi rugi. Kenapa? Orang paling rugi amalnya baik tapi nggak ada iman. Oke. Yang kedua, jangan sampai kita menelantarkan. Ayat ini dulu dipakai untuk ayat kabir di zaman Orde Baru. Maka ini juga masih relevan. Seandainya rumahnya kecil, di perumahan tipe 21, jangan anaknya 8, kamarnya 2, anaknya 8, 3 di rumah, 4 suruh di musola, yang lain titipkan ketua. Jadi tipenya SSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, sudah selonjor, super sekali. Tipenya 4L, anaknya 6, kamarnya 2, jadi lu lagi. Dan yang keempat, bagaimana kita mendidik ketakwaan dan akhlak karimah. Oke, dipercepat. Ini baru 2 slide, tidak mau habis ya, terus dia naik ya. Setiap bayi yang lahir ada 2 sifat alamiah dasar. Satu, ada sifat yang kita tidak bisa memilih. Anak kita itu jadi laki atau perempuan bukan bisa memilih, tidak bisa memilih. Bahkan anak kita itu lahir di mana, itu kita tidak bisa pilih. Kita dulu lahir di mana nggak bisa pilih. Maka itu takdir yang ghairu mukhayyarah. Kalau boleh pilih, terus terang mungkin Pak Sekda pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota di sini. Kalau boleh pilih Teguh, Pak Teguh pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Burhan. Walaupun kalau betul Pak Teguh itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Burhan juga mau dengan Pak Teguh. Tapi itu bukan pilihan, itu predestination, itu no choice, itu hereditary. Kita nggak bisa milih. Kalau boleh pilih jadi laki apa perempuan nggak pilih. Kamu jadi orang Sunda, orang apa-apa, orang nggak bisa milih. Maka tidak bisa bahas. Yang kita bahas parenting adalah orang jadi baik dan buruk itu pilihan. Iman dan kafir itu pilihan. Saya harus menyadarkan ada anak kena narkoba. Anak seorang menteri, gak usah saya sebut namanya. Anak satu laki-laki satu-satunya, 4 anak, yang laki cuma 1 kena narkoba. S2, S1 nyaris lulus saja gak jadi lulus gara-gara kena narkoba. Anak menteri di UGM. Saya datang di sana, dia berdoa takdir. Alasannya kenapa kamu pakai narkoba? Dia melamar saya. Ternyata sebelum mengundang saya, menteri itu udah undang psikolog, udah ulama-ulama, diajak debat, nggak pernah memuaskan anak. Saya datang untuk memimpin tobat baiat supaya dia menghentikan narkoba, malah saya diceramai setengah jam ya. Bapak kan Ustadz, iya. Bapak dokter, iya. Bapak kan dosen, iya. Bapak tahu seluruh di dunia ini semuanya terikat oleh takdir, betul-betul. Bahwa daun yang jatuh sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, betul-betul. Bapak saya dapat ibu saya bukankah itu sudah menjalani takdirnya, betul. Bapak saya menteri 3 periode, bukankah dia sedang menjalani takdirnya, betul. Terus saya ikuti sampai dia nukil ayat, nukil hadis, semuanya ada terikat oleh takdir Allah, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Karena dia sudah kehabisan bahan,
pelan-pelan ditunggu adiknya, kakaknya, mohon maaf ditunggu bapak ibunya, neneknya ikut nungguin supaya dia mau tobat untuk diajak. Saya diajak debat dulu. Terus apa hubungannya kamu pakai narkoba? Demikian juga saya ini pengen lepas dari narkoba tapi nggak bisa karena saya sedang jalani takdir saya. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Masalah. Oh gitu ya. Dia duduk di supaya nggak merasa puas karena dianggap saya diem, dikira saya nggak bisa jawab ya sudah. Agak maju dong biar enak saya ngomongnya nggak usah tegang. Begitu dia maju, minta kursi saya pamit. Untuk kenapa? Semuanya kaget. Ini dikira saya emosi, nggak bisa jawab langsung mundur. Tangan saya aja sampai sakit semuanya. Bapaknya juga mukul. Begitu kenapa bapak mukul saya? Saya tinggal jalani takdir. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Begitu dia mau balas, nggak boleh balas. Tulisannya nggak boleh balas. Semuanya adalah achievement. Iman dan paman sa'afal yumin, paman sa'afal yakur, Al-Kahfi ayat 29. Iman dan kafir itu pilihan. Bapak ibu mau ikut seminar sinatur, jalan-jalan di mall, itu pilihan. Ibu mau zakat mal atau zakat mall, itu semuanya pilihan. Maka semuanya bisa dirubah. Maka parenting bicara tentang at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Kita harus membuat sebuah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Dia tidak akan berubah kalau kita tidak mengubahnya. Maka bagaimana mengubah ini? Anak itu tergantung orang tuanya. Ada sesuatu yang disebut achieve, bisa dirubah. Tapi apa semuanya mudah untuk berubah? Tidak. Halo. Saya ingin Bapak Ibu tidak mudah mengubah orang. Mengubah anak itu take time by process. Inilah parenting. Maka parenting tidak ada hentinya. Sampai mati pun kita belajar untuk mendidik anak. Karena anak sudah dididik di masa sekarang, masa berikut. Apalagi tadi saya bilang di era digital sudah beda. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada pada orang tuanya. Betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya berdiri langsung lari. Betul nggak? Kalau ada murid seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil ke keluar kamu, maka wajahmu yang impek. Anak sekarang sulit untuk taat, maka semuanya bisa. Halo, Bapak Ibu tahu kalau saya bilang mohon maaf, gajah mindset itu apa? Kalau semut, kalau ular panjang, kalau cacing pendek. Sekarang saya lupa. Ya, kalau bapak ibunya saja nggak bisa, ayah bunda saja nggak bisa dirubah, bagaimana anak? Mindset kita rubah. Setiap saya bilang gajah, tolong katakan kecil dengan peragaannya, konsistensi. Gajah kecil. Jadi satunya kata, perbuatan dan pikiran. Gajah kecil, gampang kan? Gitu. Semut, cacing, ular, gampang kan? Gajah, kecilnya gini kecil mungkin. Kecil waktu gini itu nggak konsisten. Gajah, semut, ular, pendeknya gini pendek. Ular, cacing, masalahnya harus konsisten. Kalau saya bilang kecil, Bapak harus mengatakan dengan peragaannya. Kecil, 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 besar, pendek, panjang. Kita coba satu-satu, minta pengumulnya. Yang salah saya pukul. Fokus. Ayo gajah, semut, besar, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar, besar. Tangannya mana? Semut,
Semut kecil aja apa semut kecil? Semut kecil. Besar. Semuanya gajah. Semut. Panjang. Yang saya tunjuk aja, yang saya tunjuk. Yuk gajah. Kecil, besar, kecil, ayo, kecil. Jadi sama aja susah berubah. Kecil, ayo kecilnya mana kecil. Kecil ini gini banget. Semut tanah, semut pajak ini. Semut apa? Gajah. Yang saya tunjuk kecil. Ya, kecil. Yang semut besar. Gajah. Tangannya mana? Nah, itu. Semut. Besar. Ya, semut. Besar. Kecil. Gajah. Iya, betul, nggak apa-apa. Ibu nggak usah kasih yang campur kan? Gajah. Kecil. Semut pikiran gajah. Semut. Besar gajah. Besar. Nah, tangannya gajah. Kecil. Panjang. Suami istri gajah. Kecil semut gajah. Kecil. Ternyata tidak mudah untuk membuat perubahan. Satu, Bapak Ibu semuanya, untuk perubahan membuatkan ada 5 yang harus kita kondisikan untuk mengubah anak kita menjadi sesuatu yang kita harapkan. Harus menciptakan 5 hal. Satu, bi'ah. Apa itu bi'ah? Suasana, milieu. Di rumah suasana agama, di kantor suasana agama, kantor sekda harus ada, mohon maaf, kantor ada musolanya, di kantor harus ada sajadah, ada Quran terjemah. Di mobil pertama masuk ada mulut Al-Quran, ada sajadah, ada alat bawa mukna. Mobilnya mau bagus-bagus tapi mukena nggak ada, sarung nggak bawa. Saya sama Akif dipim sampai difoto sama Akif. Ngapain pinjam foto, saya nggak bawa kamera, Akif pinjam foto. Moto anak sholat, pemuda sholat pakai bawahan mukena. Itu bagus karena apa? Dia pakai celana pendek, sholat bagus kan sholat, tapi nggak bawa sarung. Akhirnya ada bawahan mukena itu dipakai di foto sama Akif. Ini contoh orang tidak mengkondisikan. Saya bagus, artinya dia mau sholat itu oke banget. Tapi ini namanya tidak membuat bid'ah. Suasana agama. Orang tergantung suasana, betul? Kalau nggak baca, Bapak Ibu nanti mulai anaknya dikasih baju polisi, baju tentara, langkahnya lebih dekat. Betul nggak? Ibu pakai begini nih, pakai kerudung beda. Tampilannya dengan pakai jeans supaya pakai rok mini. Bayangkan kalau yang datang nih pakai rok mini 15 cm, kasih belan 10 cm di depan. Jadi tinggal 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara 3 cm. Maka saya beda suasananya. Saya nggak pakai peci gitu. Pakai jeans supaya saya kasih. Pakai tato beneran, dengan tato gambar pink di panggung.
Ada yang TV itu teman saya foto, sini ini foto gambar pohon rindang, tapi pohonnya itu gak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya dingin. Jatuh suasana biaya. Yang kedua harus ada bitona. Apa itu kita? Teman, orang-orang yang mengikuti. Ar-rajul ala-din lantas al falyandur manil falil manul. Siapa teman-teman kita? Bapak Ibu saya tanya, orang kena narkoba itu pengaruh gurunya, orang tuanya atau temannya? Maka cari pertemanan. Masukkan di jaringan-jaringan Islam terpadu. Setelah jaringan itu pertemanan yang baik. Terserah mau di Muhammadiyah, mau di NU, mau di Bias, yayasan saya sendiri, atau mau di Ibnu Abbas, terserah. Yang penting adalah membuat teman-teman. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Maka harus ada kajian rutin. Maka fungsi rumah nanti sebagai madrasah. Yang ke berapa? 4, diperlukan guru. Kita cari orang-orang guru, murabi, ustadz-ustadzah, kiai-kiai yang jelas panutan, yang jelas keilmuannya, yang gak kena terpapar radikal dan yang lain-lain, harus jelas keilmuan. Yang kelima, di doa. Apa pengaruh doa? Luar biasa. Anak dibiasakan doa. Doa itu pengaruhnya luar biasa. Anak berbuat maksiat pasti nggak pernah berdoa. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mau pacaran baik deh, sebelum pacaran kita mulai ala dunia al-fatihah. Sebelum mencium Bismillah. Alhamdulillah syukur-syukurnya. Orang mau tawuran nggak pernah berdoa, orang memperkosa nggak berdoa. Ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosa. Kelihatannya sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Untuk itu sekali lagi setiap kita harus punya 5 waktu. Ini saya kasih software dulu karena habis ini saya harus zoom. Maaf, zoomnya itu pesertanya 1000 dan pasti lebih kita. Nanti sebetulnya kalau kuotanya cuma 1000 dan lebih data. Masalah tidak ditransfer dan lebih besar dari 15. Pertama, setiap kita punya me time. Me time yang dimaksud bukan waktu untuk menidur, pedicure, cukur. Waktu untuk Tuhan. Waktu semata-mata kita hanya berpikir berdoa untuk Tuhan. Maksud saya kayak orang sholat itu waktu untuk Tuhan. Maka apapun yang mengganggu tidak boleh diterima. Ada telepon jangan diangkat. Ini waktu untuk Tuhan, harus enggak ada. Walaupun sekarang enggak ada. Orang umroh itu jawab WA. Orang sholat, orang Indonesia sebelah saya sendiri. Baru sholat, jadi baru di Mekah sholat itu terus dimasukkan lagi. Saya ditegur sama dia. Sholat kok jawab WA, itu malah berbeda. Bapak juga melihat saya. Sebelah saya ditegur, aku yang menonton aku yang berdoa. Kalau yang saya lihatkan, jadi satu bidang. Yang kedua ada couple time. Kalau Bapak Ibu ada waktu untuk pasangan. Setiap habis sisa sebaiknya langsung tidur kecuali 3 orang yang Allah muliakan dan malaikat suka. 1 orang yang masih beribadah. 2 orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang sahasia, sedang silaturahmi, sedang pokoknya amal-amalan itu yang menuntut ilmu dan amal sosial, ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, Allah juga harus sisa kalau ada suami istri yang ngobrol. Mereka sana, suami istri ngobrol. Istri sendiri, jangan istri orang ditulis. Suami istri sendiri kita sendiri. Kalau suami orang ngobrol suami istri. Kenapa? Untuk saling wa'anfiru bil ma'ruf. Karena banyak suami yang tidak paham istri dan banyak istri yang punya paham suami. Oh, suaminya dokter, tidak ada hubungannya.
doktor maupun S2, S3 nggak ada ma'ruf dengan saling mengerti. Maka wa'asiluna bil ma'ruf itu dikaitkan ketika mau tidur. Sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri. Kalau orang lain tidak dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi istri yang tidak baru ngomong aja gini, dari mana, dari belakang, mau kemana, mau pulang. Sudah makan, sudah makan makan. Dengar bapak-bapak, ini karena bapaknya sedikit perhatikan. Istri kalau tidak dengerin karena kepuasan wanita kalau bisa curhat di hadapan suami. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air habis. Karena kalau bapak tidak mendengar curhat istri akan curhat kepada suami orang lain. Kepuasan wanita kalau bisa curhat. Ingat, kalau bapak sampai menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga bersama. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi, tidak biayai sekolahnya, kesehatannya, pendidikannya, enggak biayai. Terutama saya, karena saya dulu melamar istri saya tunggu sampai S2 selesai, supaya saya enggak biayai. Begitu S2 selesai, baru saya lamar, dan istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Tapi kalau saya ngajar UGM, ada wanita duduk paling depan, pernah saya ngaji bukan lulus saja, malah gambar aja saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya tapi memang saya ajar, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Dan juga saya sedikit, istri saya anaknya seorang kiai, anak ketua badan wakaf ini di tengah kota, bekas pabrik batik, warisan duanya. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya belajar. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibawa. Mau doanya mudah-mudahan. Kemarin belum sudah. Jangan pernah nyakiti hati wanita, karena wanita nangis high cost, biayanya mahal. Bapak nyakiti hati wanita, wanita nangis air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bergerak, foundation, respon semuanya. Kalau laki-laki nangis gak ada biayanya, bapak nangis gak ada biayanya, itu Pak, sabun muka aja, sabun muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk sabun mandi, hanya warna kulitnya sama. Demikian juga istri, sebaiknya istri yang bisa menyenangkan suami. Karena saingan itu sangat berat. Ibu kalau tidak pandai menservis suami akan diservis rumput tetangga itu muncul. Di mal-mal itu kupilan terus tinggi langsing. Sementara yang di rumah itu banyak melibar, dengan bentuk sana kayak kurus tinggi langsing kayak biola, di rumah kayak gentong. Masa kepala langsung perlu tidak dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalung yang dibeli kemarin hilang? Kejepit kita jadi kemana-mana. Karena kepala langsung perut mana kejepit hilang. Cuma nggak fair rasanya ibu keluar rumah dan luar biasa dan 3 jam kubung 15 meter putus kubung nanti jalan kayak sama kerudung yang bagus gak ini nggak trendy sama sekali. Harusnya ciputnya dalamannya itu mirip sepatu. Tapi nama kasar itu udah cakap. Begitu keluar rumah tapi di rumah suami datang ada daster seminggu digantung dipakai lagi, gantung dipakai lagi. Kadang-kadang kita selesai satu penitinya 8 belahan dari ketek sampai ujung. Keluar rumah Bulgari, Lakose, bercerita wangi di rumah bau balsem, bebek, dan masuk minyak kayu putih, minyak telur, luar biasa. Maka waktunya ketiga harus ada family time, waktu untuk keluar. Tapi LDR ya minimal video call, minimal ada amalan kebersamaan. Apa amalan kebersamaan? Tempat boleh berbeda tetapi aktivitas sama. Misalnya dari hari saya antara maghrib dan isya, bapak, ibu, anak semuanya baca Quran. Kalau perlu setiap bulan itu adalah khatam Quran. Bapaknya juz 1, ibunya juz 2, anak-anaknya juz 3, 4, 5, 6. Terus minggu itu sehingga nanti sebulan minimal sekeluarga itu khatam. Ain hari saya maghrib dan isya. Kalau perlu puasa bareng, tidak ada Senin Kemis, 2 minggu sekali atau sebulan sekali puasa bareng. Bapak, ibu, anak, walaupun bapaknya di mana, tidak masalah. Pokoknya puasa bareng, tahajud bareng. Ada family time. Yang keempat,
harus ada public time, waktu untuk sosial, waktu untuk punya kemanfaatan untuk orang lain. Yang terakhir harus ada study time, waktu untuk tafakkur fiddin. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Setiap hari harus belajar agama. Waktu itu. Next ya. Ini baru 4 slide, saya bikin 65 slide. Next ya. Waktu sampai jam 9. Ya. Udah jam 12 sudah habis. Di random saya hanya sampai setengah 9. Kalau dicek ulang, random saya hanya sampai setengah 9. Jadi ini sudah. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali. Sampai ketemu di setiap Kamis siang jam 1 di Ngopi, ngobrol beriman di TV Bar. Jam 6 pagi itu di Net TV. Itu di curhat bersama curhat Ustaz bersama Ustaz Wijayanto. Kalau malam di Ainis TV, kalau setiap hari jam 9 itu di Polri TV. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Maaf itu rezeki. Ini contoh saja, dibacain fungsinya, ada yang bisa lihat itu. Ini contoh ya. Contoh bagaimana anak yang parenting yang paling sempurna itu ada pada keluarga Ibrahim alaihissalam. As-Sofat ayat 102. Ayat pintu aja ditutup. Oh di YouTube kan dulu. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku memberimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia jawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ya. Kapan-kapan kita bahas detail tentang keluarga Ibrahim ini contoh parenting yang sempurna. Tidak ada ibu yang sesempurna dari Hajar, tidak ada bapak yang sesempurna Nabi Ibrahim, tidak ada suami yang sehebat Ibrahim, suami yang istri yang sehebat Hajar. 3 orang ini contoh parenting yang sempurna terhadap kesabaran dan ketaatan. Pertama, Nabi Ibrahim itu lama gak punya anak, akhirnya disuruh kawin lagi. Oleh siapa istri pertama, Sarah, mosok seorang Nabi gak punya anak. Maka kalau bapak, kalau mau nikah lagi, idealnya yang nyuruh istri. Karena laki-laki sekarang kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih viral, lebih seksi, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi, kalau cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih viral, lebih benih, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang melakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk aja. Tapi memang laki-laki suka egois, betul ya Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki. Setelah nikah lagi, kesabarannya diuji, nggak punya anak juga. Sampai berdoa, Robbi habli minas sholihin. Dikabulkan hamil di usia berapa? 84 tahun. Ibu bapak pernah melihat ada orang umur 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek umur 84 tahun kemana nenek menggugurkan kandungan gitu ada? 84 tahun. Ini kekuatan doa. Maka jangan tinggalkan doa di antara itu. Bapak ibu doakan suami, doakan anak. Jangan-jangan suami ibu terjadi perceraian, perselingkuhan, KDRT, nggak pernah doakan suami. Ada 4 yang disunahkan Rasulullah, setiap suami keluar rumah, ibu harus mendoakan. 1, jagalah matanya. Ya Allah, jagalah mata suami saya. 2, jagalah hatinya. 3, jagalah hartanya, kantongnya. Dan yang 3, rubahlah kejelekannya dengan kebaikan. 4 ini yang disunahkan untuk suami keluar nggak pernah didoakan, makanya yang terjadi seperti itu. Maka mohon maaf, suruh tinggal pergi. Untuk yang jadi istrinya bukan orang konsumen. Kalau hajar orang konsumen, pasti akan protes. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab, menghamili tinggal pergi. Cari anaknya sendiri, begitu hamil tinggal pergi, hamil tinggal pergi. Tapi ditinggal bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Pulang datang turun ayat ini, suruh diberi anak. Untuk yang jadi anak ini adalah bukan orang konsumen.
Aku melihat dalam mimpiku, mereka memikirkanlah ibu mendidik anak-anaknya bisa taat kepada bapaknya. Kalau ini anak-anak kemudian bapakmu itu kurang ajar, dulu waktu mau hamil, dua hamil mau melahirkan, bapakmu pergi, sekarang pulang mau nyembelih bapak apa itu. Dididik anak taat pada suami, luar biasa taat pada orang tua. Masya Allah luar biasa. In al-madhumah satajidun insyaallah as-solihin. Lakukan, ini perintah Allah. Kalau itu yang jadi murid di Ibnu Abbas apa yang terjadi? Aku lihat dalam mimpiku nyembelih kamu, maka pikirkanlah. Oh ya sama, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih bapak sama nyembelih ibu. Bapak dulu Pak Toyib, bapak pernah pulang 3 tahun, 2 saat bapak. Memang yang bisa nyembelih cuma bapak, luar biasa ketaatan ini. Maka asal ini contoh paling next ya. Masih banyak orang sebenarnya ya. Anak bisa jadi qurrata ayun, itu harapan kita. Menjadi zina, itu menjadi kebanggaan. Bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, itu tidak berat. Next ya. Maka ada 3 kata Umar bin Khattab. Anak berhak mendapatkan bapak ibu yang terbaik, menjadi pribadi yang mempesona, jadilah bapak ibu yang soleh-solehah, mendapatkan nama yang baik dan mendapatkan tarbiyah. Maka seluruh orang harus jadi guru. Guru artinya darkness, ruh artinya light yang memberi pencerahan. Maka guru adalah orang yang membawa obor, yang membawa ini. Semua kita jadi guru yang membuat penerangan, yang membuat pencerahan, yang membuat hijrah minatul mati ila nur. Next ya. Ya. Dan itu akan jadi jariah kita. Mohon maaf kalau dari anak-anak yang soleh. Ini harapan kita. Next ya. Jadi banyak sekali. Kenapa harus di Ibnu Abbas? Dibaca pelan-pelan ayat 1. Kenapa harus di Ibnu Abbas? Ini alasannya. 1. Orang tua tenang dalam cari nafkah. Dengan menitipkan di Ibnu Abbas, orang tua tenang. Bapak Ibu tidak merasakan nilai ketenangan itu tidak berharga. Maka Bapak Ibu sudah tepat mengeluarkan di Ibnu Abbas. Yang kedua, anak terjaga sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya terjaga. Insya Allah di situ diajari sholat. Terus, anak terbiasa baca Al-Quran secara teratur. Terbiasa baca dan menghafal, tidak hanya baca dan hafalannya lebih banyak daripada ibunya. Terus, anak terbiasa melakukan sholat sunnah, bahkan amalan sunnah. Terus, anak terbiasa melakukan puasa sunnah. puasa sunnah apalagi. Terus ya, anak terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. tidak ada pergaulan bebas. Insya Allah tidak ada pemerkosaan di Ibnu Abbas. Anak terjaga dari narkoba. Tidak ada narkoba. Anak terjaga dari pengaruh handphone. Handphone karena ini daring, tapi mohon maaf bisa. Saya punya Didias Anak Solepa, itu punya saya salah satunya. Ternyata bisa juga belajar. Bagaimana punya kedisiplinan? Tidak terbiasa dengan bahkan TV. Dan tidak akan nangis gara-gara normal, nangis minta Barbie, minta itu sudah dikondisikan. Nangis diminta untuk dulu jangan minta Barbie, Tamiya jangan nangis. Kalau nggak dikasih di mall dia gulung-gulung. Daripada dia gulung-gulung bikin malu dibeliin, maka nanti anak akan repetisi. Besok kalau minta lagi dia akan gulung lagi. Kalau belum dikasih. Setiap itu Anda minta handphonenya dibelikan. Ini main gamenya boleh 1 jam. Ini nanti nangis daripada nangis kasih handphone. Lain kali setiap mau minta handphone nangis lagi dan bisa dididik. Next ya. Anak terbiasa hidup mandiri, disiplin dan sederhana. Ya. Bahkan terus anak selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tidak sadar belum mati aja didoakan. Mana ada sekarang anak wajib didoakan, padahal di antara jadi adalah anak yang mendoakan orang tuanya tidak benar dalam masa mati hidupnya sampai mati. Next ya. Anak menjadi investasi berharga bagi kedua orang tua Dan yang telah. nanti dalam surat At-Tur ayat 21 nanti anak kita surganya lebih tinggi, orang tua disambungkan. Atur ayat 21, mungkin hafalan Qurannya kan lebih banyak anaknya tadi, maka anak terhingga derajatnya di surga lebih tinggi, maka orang tua dihubungkan. Maksudnya kita dikatrol oleh anak kita selama Bapak Ibu juga soleh dan solehah. Tidak berlaku kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh soleh sendirian, istrinya nggak bisa, anaknya nggak bisa, Kanan nggak bisa, termasuk istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bulut dan Next, karena masih banyak sekali 65, nanti nextnya itu
Terus kalau 5 detik ya terus itu belum lagi bicara tentang IQ, tentang itu terus ya. Itu bagian IQ, EQ dan SQ-nya terus itu. Ini sebetulnya mau saya cek ini, tapi coba dibaca. Ibu kalau bisa jawab ini saya lanjutkan, kalau enggak oke. Saya bacakan ya. Kalau perhatikan semuanya, kalau bisa jawab saya lanjutkan, kalau enggak. Satu kelinci melihat 6 gajah ketika menuju sungai. Ingat ya, satu kelinci melihat 6 gajah ketika menuju sungai. Pertama, yang kedua, setiap gajah melihat 2 monyet menuju sungai. Yang ketiga, setiap monyet membawa 1 jangkrik. Pertanyaannya, berapa banyak hewan yang menuju sungai? Berapa? 20. Banyak banget, 20. Ada lagi? Langsung rugi tak dirajakan kakek sahabat. Satu kelinci melihat 6 gajah ketika menuju sungai. Setiap gajah melihat 2 monyet menuju sungai. Setiap monyet membawa 1 jangkrik. Jadi berapa hewan yang masuk sungai? 1. Ini 20, ini 1, ini berapa? Ayo, udah, itu pengantar karena nanti sebetulnya kita akan bicara tentang 4 kecerdasan. 1. Iya 1. Yang menuju sungai. 1. Halo. Hai. 1 nanti bicara tentang vocabulary, banyak pengalaman. Kedua, memori. Ketiga, logika. Keempat, problem solving. Tetapi tidak cukup dengan itu, tetapi juga harus ada otak kanan kaitannya dengan spiritual person, moral person, moral person, person yang lain itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, dan ini pengantar saya kita tanggung jawab ini supaya nanti kita bertanggung jawab di akhirat. Anak bukan sekedar kita besarkan untuk menjadi orang dewasa, tetapi juga dia harus dipenuhi dengan ilmu agama, akhlak karimah. Kata saya sabik 4 menit diperhatikan. 1, aqidah shahihah, luruskan dulu keberagamaannya, imannya. Kedua, akhlakul karimah, bagaimana akhlak budi pekertinya. Yang ketiga, taklim ilmu nafi, berikan ilmu yang memberi manfaat. Yang kelima, ilmu yang memberi manfaat. Yang kelima, amal. Yang keempat, amal soleh. Wallahu a'lam. Sementara itu pengantar saya. Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa, banyak hal yang sudah kita dapatkan dari beliau, dan banyak hal pula yang pastinya menjadi perjuangan buat kita selama ini, sehingga apa yang dijadikan, apa yang jadi ucapan tadi seolah-olah mengingatkan kita semuanya atau menampar kita semuanya sebagai orang tua, agar kelak nanti bisa mengantarkan anak didik kita sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Baik, hadirin sekalian, karena waktunya sangat singkat, ini ada sesi tanya jawab tadi. Ya, silakan kami berikan kesempatan pada segenap hadirin. Hanya 2 pertanyaan saja, sisi kanan dan sisi kiri. Baik Bapak atau Ibu, kami persilakan yang paling cepat. Silakan Bapak Ibu, tolong panitia dibantu mic-nya. Kalau ada door prize silakan disiapkan door prize-nya. Monggo Bapak Ibu, sebelah kanan. Baik dari ujung depan sampai ujung belakang. Sebelah kiri. Anak saya, dia suka berpikir ke masa depan gitu loh Ustaz. Jadi pernah suatu malam tuh kita ngobrol gitu kan. Nah yang diomongin tuh tentang kehidupan masa depan gitu loh Ustaz. Dia usia berapa? Usia 6 tahun PKB ya. Nah dia ngomongin tentang kehidupan masa depan, di mana yang dibahas itu selalu tentang teknologi canggih, robot, segala macam gitu. Padahal dia
kesehariannya tidak pernah pegang gadget kecuali kalau ayahnya pulang dari saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dia dulu pas dia masih di KB dan PKA, dia cita-citanya masih sering berubah-ubah, betul kan ya? Nah, 1 tahun terakhir ini dia tuh cita-citanya pengen jadi profesor gitu, pengen menciptakan robot yang berguna untuk membantu manusia di masa depan. Nah, itu bagaimana ya Ustaz cara mengarahkannya supaya dia tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, dan secara Islam itu gimana ya Ustaz? Cukup Ibu. Ya, cukup itu aja. Punya dengan mama, karena namanya dia, jadi mama dia. Ya cara-cara mama dia akan pindah-pindah tahun. Yang kedua, karena usianya masih 7 tahun, maka perlakuan sebagai raja. Di dalam Islam memperlakukan anak usia 7 tahun ke bawah itu harus sebagai raja. Apa yang dimaksud? Raja itu berikan yang terbaik. Nggak mungkin kita ngasih raja kok buah sudah mau busuk. Makanan-makanan gak kadaluarsa, pasti yang terbaik. Maka berikan yang terbaik untuk anak kita, karena itu usia emas, termasuk pemikirannya. Itu bagus, gak apa-apa. Dia futurolog, biarkan. Karena nanti cerita dan mimpi itu berpengaruh kepada perilaku. Salah satu kajian folklore adalah di mana karakter atau pribadian dibentuk dari cerita-cerita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada metode qasas. Jadi mayoritas Al-Quran adalah sejarah dan cerita-cerita qasas. Bahkan ada ayat khusus mengenai qasas. Al-qasas itu mengenai cerita. Artinya sampai dibuat nama surat. Gak apa-apa, terus ikuti, tapi dipandu dalam koridor. Yang penting tidak terjebak kepada animisme. Oh, dia bicara robot, terus dimandiin tiap malam Jumat, dikasih gelang kalung, nanti jadi anaknya baby segala macam, jadi spirit boneka segala macam, itu nanti jadi. Jadi yang penting dia di dalam koridor, nggak apa-apa. Anak itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita ceritakan. Salah satu kenapa banyak penipuan di Indonesia, salah satunya adalah cerita-cerita yang dulu idenya adalah kancil. Kancil itu orang yang tinggi dalam timun. Kenapa kok ruang angkasa lebih banyak influence orang hero Amerika? Karena dia cerita-cerita tentang Superman, tentang pokoknya Iron Man, tentang itu semuanya. Demikian juga di Arab, kehidupannya keras, cerita yang muncul adalah kepahlawanan. Bagaimana orang harus jadi pemberani, tapi jadi pengecut segala macam. Itu punya pengaruh. Nah, jadi yang penting nggak apa-apa, yang penting Anda arahkan saja, nggak apa-apa. Mau jadi profesor, ya itulah jadi orang soleh, harus nafik ke bawah ini, nanti bisa menolong banyak orang. Dan itu berupa tidak hanya sampai situ. Nanti sudah mahasiswa pun masih berubah cita-cita. Padahal sudah mau daftar, besok pagi bisa berubah. Nggak pengen dokter lah, pengen insinyur. Sudah masuk saja masih berubah, nggak apa-apa. Cita-cita yang penting cita-citanya jadi orang baik. Dulu waktu kecil citanya jadi apa? Jadi manten, nggak apa-apa jadi manten, tapi nanti akan beda, nggak apa-apa, biasa. Dan itu wajar. Nanti yang penting nanti kalau sudah mulai SMP, ibu harus melakukan, sudah mulai ada aturan. Maka anak harus di dalam tawanan. Tawanan itu ada jam makannya, jam tidurnya. Tawanan tidak boleh sembarang waktu untuk keluar tahanan, namanya juga di tawanan. Ketika sudah SMA dan dewasa harus jadi teman. Nah, nanti di parenting yang akan datang itu belum sampai kan, ini baru pengantar. Ini kalau tidak di gratis, ya kalau undang lagi. Dan undang nggak apa-apa di tempat lain masih ada. Baik, mohon maaf karena jam 12 saya harus zoom, dan mohon maaf boleh join juga, itu keluarga yang dirindukan juga. Tapi kuotanya cuma 1000. Nah, nanti linknya boleh sudah saya share ke Mbak Kira sebetulnya untuk yang link Zoom yang setelah dulu. Sementara masih ada acara lain kan masih itu upat ditulisankan mana yang upat nyuwun pangapunten. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang kita retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan diesel.
dan bisa juga jadi tersangka dan gading sudah mau kawin lagi itu gading mati ya. Kalau ada sumur diajar boleh kita imam mandi, kalau mau kita baca itu nafas boleh menggunakan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.